Pertanyaan yang baik itu yang pertama apa? Membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi orang kalau mendengar pertanyaan itu tertarik, kira-kira jawabannya apa? Kalau ada pertanyaan jawabannya sudah jelas, itu kan kita males mendengar. Saya sering di TV itu misalnya ada bencana apa musibah misalnya. Terus yang wawancara pertanyaannya kadang tidak menarik sama sekali. Misalnya tanya, Bapak sedih enggak mengalami bencana? Ditinggal, misalnya artis ditinggal orang tuanya, apa yang Anda rasakan? Sedih atau tidak? Itu kan pertanyaan yang tidak usah ditanyakan, kita juga sudah tahu jawabannya. Jadi pertanyaan yang baik itu pertanyaan yang membuat kita ingin tahu kira-kira jawabannya apa. Nanti kalau kita jadi reporter, kalau ada yang jadi reporter, coba latihan membuat pertanyaan yang ini orang kalau mendengar pertanyaan ini, semua ingin tahu jawaban. Bukan, alah kalau ada pertanyaan itu, nggak usah dijawab, saya juga sudah tahu kira-kira jawabannya. Nah, itu pertanyaannya berarti kurang baik, tidak menarik. Yang kedua, pertanyaan yang baik itu membuat orang semangat untuk progres. Progres itu maksudnya apa? Ini kalau jawabannya ketemu, ada yang berubah lebih baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi, wah ini harus saya jawab ini. Kalau pertanyaan ini ketemu jawabannya, hidup kita akan jadi lebih baik. Nah, itu pertanyaan yang baik juga. Kalau tadi saya bisa jawab tipe orang seperti apa aku ini. Nah, kalau ketemu ini, wah aku bisa berubah jadi lebih baik. Nah, cari pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik. Jadi semangat untuk progres. Ini mungkin di TV-TV, di podcast-podcast, teman-teman latihan membuat pertanyaan yang kalau itu ditanyakan, ada jawaban yang konstruktif, kreatif, membuat hidup jadi lebih baik. Nah, berarti itu pertanyaan yang baik. Yang ketiga, pertanyaan yang baik itu yang memicu diskusi yang reflektif. Ya memang jawaban pastinya tidak ketemu, tapi ini membuat kita berdiskusi dengan reflektif. Reflektif itu dengan mendalam. Membuat akal kita berputar, bergerak, menganalisis. Wah, ini kan kerja yang mulia berpikir itu. Jadi pertanyaan yang membuat kita berefleksi itu adalah pertanyaan yang bagus. Kemudian ciri pertanyaan yang baik lagi adalah pertanyaan yang membuat kita fokus dalam pembahasan. Jadi jangan menanyakan sesuatu yang membuat temanya melebar kemana-mana. Hari ini temanya apa, malah tanya tentang apa. Ini bukan pertanyaan yang baik. Ya memang orang harus banyak tanya, tapi kan juga harus ngerti momennya. Nah, pertanyaan yang baik itu membuat orang tambah fokus, tambah paham terhadap permasalahan. Pertanyaan yang baik juga memancing pemikiran yang kreatif, membuat orang ingin tahu jawaban-jawaban yang baru. Ini kan fungsi kreatif dari pertanyaan. Ini nyambung dengan selanjutnya melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membuat orang, wah ini mungkin A ini jawabannya, mungkin B ini jawabannya. Wah tidak terfikir ke situ. Gara-gara pertanyaan ini kita jadi berpikir ke sana. Nah, ini pertanyaan yang baik. Jadi melahirkan kemungkinan-kemungkinan yang baru. Terus pertanyaan yang baik itu menampakkan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Kadang-kadang pernyataan-pernyataan dari seseorang atau ungkapan-ungkapan di buku atau apa itu kan ya hanya kelihatan penampakan luarnya saja. Nah, ketika pertanyaan diajukan menggali lebih dalam, biasanya asumsi-asumsi yang tersembunyinya keluar.
Nah, ini pertanyaan yang baik itu yang menampakkan asumsi tadi. Bapak berani bilang begitu karena kan Bapak sedang membela ini. Menurut Bapak, hubungannya negara dan agama itu kan seperti ini, sehingga Bapak menyatakan. Nah, itu menampakkan asumsi yang tersembunyi. Jadi orang bilang begini, 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 terus ditanya. Ada pertanyaan, menurut Bapak bagaimana sih beragama yang baik dalam satu negara seperti Indonesia ini? Nah, ini kan pertanyaan mancing yang jawabannya menampakkan asumsi-asumsi orang. Nanti dia mungkin jawab hubungan antara negara dan agama. Misalnya lagi pertanyaan yang membongkar asumsi-asumsinya pakar pendidikan. Misalnya kita tanya, menurut Bapak anak didik itu tergolong baik kalau dia banyak bertanya, atau banyak patuh, atau dia lebih memikirkan pekerjaan masa depannya dibandingkan ilmunya. Nah, pertanyaan ini kan nanti menampakkan asumsi, oh yang ada di pikirannya beliau itu anak didik itu seperti ini, mungkin seperti mesin, atau mungkin seperti komoditas, macam-macam. Nah, ini pertanyaan yang melahirkan asumsi yang tersembunyi. Kemudian pertanyaan yang baik juga ya pertanyaan yang melahirkan makna-makna yang dalam. Misalnya, apa sih hikmahnya kita di rumah sekian bulan menjaga jarak itu? Itu nanti pertanyaan ini kan melahirkan banyak makna. Kita beberapa kali ngaji filsafat kan tentang musibah, tentang bencana, tentang sakit. Itu kan menggali secara lebih dalam. Ternyata tidak sekedar duka nestapa kesulitan buahnya pandemi ini, tapi juga ada hikmah-hikmah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggali makna secara dalam. Kalau ada pertanyaan yang jawabannya seperti itu berarti pertanyaan yang baik. Dan yang terakhir, pertanyaan yang baik adalah juga pertanyaan yang tidak berhenti begitu saja, tapi melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi, pertanyaan yang baik itu begitu dijawab, justru ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi, ada pertanyaan baru lagi. Ini ciri pertanyaan yang baik. Makanya ada yang bilang, orang pinter itu secara otomatis mentalnya akan seperti padi, menunduk. Mengapa menunduk? Karena semakin dia tahu, semakin muncul banyak pertanyaan. Semakin muncul banyak pertanyaan, sebenarnya semakin dia sadar betapa sedikitnya yang dia tahu. Betapa tidak luasnya yang dia paham selama ini. Jadi otomatis dia akan tawaduk, menunduk, merasa dirinya sama sekali belum pinter. Masih ada sangat banyak hal yang belum dia tahu. Karena semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin dia tahu, semakin banyak pertanyaan. Semakin luas ilmunya, semakin luas juga pertanyaannya. Semakin dia sadar level pengetahuannya, semakin dia sadar betapa banyak hal yang tidak tahu. Ini yang membuat dia terus tidak berani sombong, tidak berani membusungkan dada akan ilmu dan pengetahuannya. Nah, kalau ada pertanyaan kok jawabannya justru memunculkan pertanyaan lagi, memunculkan pertanyaan lagi, itu sebenarnya termasuk ciri pertanyaan yang baik. Berarti apa? Wawasan kita tambah luas lagi, tambah luas lagi, tambah luas lagi. Oke, jadi teman-teman yang belajar bertanya, coba dicek pertanyaan yang kita ajukan, adakah ciri-ciri di atas? Membangkitkan rasa ingin tahu, membangkitkan semangat untuk jadi lebih baik, memicu diskusi yang reflektif, memfokuskan perhatian dan pembahasan, membuat orang berpikir kreatif, melahirkan kemungkinan-kemungkinan baru, menampakkan asumsi tersembunyi, menggali makna yang dalam, dan melahirkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Eh, kalau ada yang tanya, apa sih Pak gunanya bertanya itu? Kalau yang saya bawa ini paling tidak pertanyaan itu membawa 7 manfaat. Yang pertama, yang paling mudah ya ketika kita bertanya, kita mendapat pengetahuan dan wawasan baru. Kalau kita tidak bertanya, ya tidak ada yang baru. Ketika kita bertanya, akhirnya kita mengejar jawabannya, dapatlah kita informasi yang baru, wawasan yang baru. Itu fungsi paling mudah yang pertama. Yang kedua, untuk menguji kapasitas pengetahuan kita. Kita ini mampu enggak sih mencari jawabannya? Kita ini punya kemampuan enggak sih untuk mendapatkan kebenaran? Sejauh mana saya bisa paham, sejauh mana saya kurang paham. Nah, ini gunanya pertanyaan uji. Ternyata saya tidak bisa loh menjawab pertanyaan ini. Berarti saya harus lebih banyak belajar lagi. Kapasitas saya ternyata hanya sampai di situ. Oh, saya kalau ada yang tanya tentang ini bingung saya. Oh, berarti batas saya di sini. Oh, ternyata ketika ditanya tentang itu saya belum paham. Wah, ini saya harus mencari lagi jawaban. Nah, ini menunjukkan kapasitas. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya menunjukkan batas kita. Makanya anak sekolah itu diberi ujian kan untuk menunjukkan ranking. Oh, disitulah ranking. Kapasitasmu, kemampuanmu sampai di situ. Itu gunanya pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan itu membangkitkan rasa ingin tahu. Jadi membangkitkan minat intelektual. Jadi yang ketiga ini biasanya kalau ada pertanyaan itu kan kita tergerak ingin tahu jawabannya apa. Manusia itu kan punya ciri namanya curiosity. Curiosity itu ingin tahu. Ini sifatnya fitrah. Sejak kecil begitu pemikirannya jalan, akalnya jalan, manusia itu dipenuhi hasrat ingin tahu. Makanya anak kecil itu yang baru bisa berpikir, baru bisa bicara, itu biasanya cerewet. Tanya macam-macam. Ini apa, itu rasa ingin tahu. Jadi meskipun nanti oleh lingkungannya seringkali keingintahuan ini dibungkam, dikalahkan. Oh ya jangan cerewet, nggak usah tanya macam-macam, besok saja tanya guru kalau sudah sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya nanti muncul kesan seringkali dalam diri anak, banyak tanya itu tidak bagus, tidak baik. Apalagi nanti waktu sekolah, ternyata mungkin gurunya apa dosennya nggak terlalu suka kalau muridnya, mahasiswanya banyak tanya. Sehingga kalau kalau ditanya sih jawab, tapi jawabnya setengah ketus, setengah ndak seneng. Ah, akhirnya anak merasa, oh mungkin bertanya itu sesuatu yang negatif. Bertanya itu menunjukkan bahwa aku ini ndak tahu dan tidak dihargai. Nah, mungkin ada kesan begitu. Mari kita yang kebetulan jadi guru apa jadi dosen, mari jangan kita matikan rasa ingin tahu anak didik kita. Biarkan hidup, biarkan tumbuh. Sesubur mungkin karena dari rasa ingin tahu itu nanti akan lahir ilmuwan-ilmuwan yang besar untuk peradaban. Mari kita tuntun mereka. Nah, itu yang ketiga, gunanya pertanyaan membangkitkan rasa ingin tahu. Yang keempat, ya, untuk menata, menertibkan cara berpikir. Karena kalau kita bertanya dengan baik, ini nanti membantu kita menemukan jawaban yang baik. Kadang-kadang kan pikiran kita itu tidak tertib, tidak tertata. Cara mudah untuk menata pikiran itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya teman-teman mau nulis sesuatu, bingung ini memulainya dari mana. Boleh
diatur pakai strategi, diawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya awali dengan, "Apa maksudnya ini?" Kemudian, "Mengapa kok ini penting?" Kemudian, "Bagaimana cara mencari solusi dari ini?" Nah, itu kan terus akhirnya jadi tertib. Tulisan saya ada logikanya, diawali dari maksudnya, kemudian caranya, kemudian nilai pentingnya. Ini namanya bertanya bisa jadi jalan kita untuk menemukan jawaban. Nah, yang kelima, manfaatnya pertanyaan itu untuk membantu kita mengembangkan kemampuan menilai diri kita. Tadi kan kita biasanya sudah punya gagasan, punya ide, punya jawaban terhadap problem-problem hidup kita. Nah, tapi kan kita butuh menilai ini kebenaran yang saya yakini ini, kebaikan yang saya yakini ini memang sudah benar, sudah baik apa belum. Nah, kalau ingin mendapatkan kepastiannya, ayo ditanyakan, dipertanyakan lagi. Apa sih alasanku meyakini ini benar? Apakah aku sudah cocok, relevan menggunakan ini untuk hidupku? Wah, ini kemampuan kita menilai hidup. Jadi pertanyaan-pertanyaan membuat kita mampu menilai. Yang keenam, kemampuan kita bertanya menjamin pengorganisasian dan pemahaman terhadap sesuatu secara tepat. Ini berhubungan dengan menata pemikiran tadi. Mana yang awal, mana yang tengah, mana yang akhir. Nah, itu bisa terbantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, pertanyaan itu mengarahkan perhatian kita kepada unsur-unsur yang penting dalam satu permasalahan. Jadi, ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa fokus pada ini yang penting, ini yang tidak penting. Yang penting-penting saya tanyakan dulu. Yang pokok-pokok kita uji dulu. Yang tidak penting belakangan, karena kita butuh beres bagian yang pokok-pokok dulu. Nah, ini fungsinya bertanya. Karena ternyata fungsinya banyak dan penting-penting, maka mari kita belajar cara bertanya yang baik dan tepat. Kalau teman-teman sulit, misal Pak, saya itu ingin berfilsafat, belajar filsafat dengan baik. Tapi caranya gimana ya Pak? Cara paling mudah pertama-tama adalah bertanyalah. Susunlah pertanyaan-pertanyaan yang menurutmu penting. Nanti mungkin setelah kajian ini, teman-teman ambil kertas, ambil pulpen, coba ditulis. Apapun, coba ditulis yang menurut teman-teman penting, tanyakanlah. Ya yang esensial ya. Esensial itu maksudnya tema-tema besar. Bukan pertanyaan yang untuk hal yang tidak penting. Misalnya tanya, besok pagi sarapan apa? Itu nanti saja. Coba tanya yang penting, kira-kira. Filsafat itu kan berawal dari pertanyaan-pertanyaan. Misalnya begini, contohnya ya, aku ini orang yang seperti apa sih? Itu kan tanya. Ini nanti teman-teman menguji diri sendiri. Kemudian kira-kira orang lain menganggap aku itu orang yang seperti apa? Nah, dengan bertanya tentang diri kita sendiri. Ya sebenarnya boleh tanya apa saja. Ini contohnya tanya tentang aku. Atau tanya pertanyaan besar juga boleh. Hari ini zamannya zaman apa ya kira-kira? Sesuai yang aku kesankan. Orang Indonesia itu kira-kira cirinya apa hari ini? Ini kan juga pertanyaan-pertanyaan besar. Watak keindonesiaan hari ini itu seperti apa? Beda enggak ya dengan orang Indonesia zaman dulu? Coba latihan. Itu nanti tema-tema itu kan tema-tema penting, tema-tema krusial untuk kita berlatih. Bikin pertanyaan sebanyak mungkin. Semakin banyak kita punya pertanyaan, semakin menunjukkan kita berpikir.
Tidak hanya menerima begitu saja apa yang terjadi di sekeliling kita. Misalnya lihat berita, entahlah berita apa wis tentang korupsi. Boleh tanya, mengapa orang kok masih mau korupsi? Padahal kelihatannya hidupnya sudah mampu. Nah, coba dijawab pertanyaan ini. Nanti jawabannya bisa A, B, C, D. Setiap jawaban coba kita uji satu-satu. Nah, ini jalan kita berfilsafat. Ya mudahnya jalan jadi orang pinter. Jadi bertanya dan menguji jawaban. Terus kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang bertanya. Nah, sebelum bertanya, kita bereskan dulu mentalitas kita. Ini yang saya sebut mentalitas seorang penanya. Rumusnya A, B, C, C. Seorang penanya itu harus aware, harus breathe, breathe itu mengambil nafas, C, curiosity, dan C lagi, choose. Oke, jadi sebelum orang bertanya, pertama-tama dia harus sadar dulu. Aware itu sadar. Sadar tentang apa? Loh, sadar tentang yang mau ditanyakan. Tujuannya apa bertanya? Apa yang ingin aku cari dengan pertanyaan ini? Jadi dia harus sadar dulu, jangan asal ngaco, asal tanya. Disadari dulu. Oh iya, ada yang saya tidak paham, saya mau tanya biar paham. Yang disampaikan tadi ada yang tidak jelas, saya mau tanya ini biar jelas. Ini namanya orang sadar. Tidak karena terpaksa, atau tidak karena iseng, atau tidak karena daripada semua diam, biarlah saya yang tanya. Nah, kalau memang tidak ingin tanya, tidak ada yang ingin ditanyakan, ya tidak usah. Nanti malah lahir pertanyaan yang tidak baik. Bikin pertanyaan yang baik diawali dari kesadaran. Nah, tapi sebelum mengajukan breathe, breathe itu ambil nafas dulu, kemudian coba berhenti sebentar, dilihat secara lebih objektif lagi. Ya macam-macam yang dia lebih objektif itu. Jadi apa benar aku belum paham, apa benar yang dijelaskan tadi memang belum jelas, yang aku tanyakan ini kira-kira ada manfaatnya apa tidak, itu breathe. Jadi ya menurut saya memang saya harus tanya ini. Nah setelah ambil nafas sebentar. Jadi aware, breathe. Biar objektif, biar tidak iseng. Baru setelah itu curiosity. Curiosity itu dicek lagi diri kita. Sebenarnya kita itu ingin tahu apa sih? Apa kita sudah menjelajahi sebelumnya? Apa pentingnya yang kita ingin tahu? Itu curiosity, rasa ingin tahu. Apa aku sudah punya semua yang aku butuhkan? Kalau sudah punya, apakah aku perlu bertanya? Apa ya sudahlah, bisa aku cari sendiri jawabannya atau bagaimana? Itu curiosity. Jadi aware, breathe, curious ini persiapan mental kita sebelumnya. Jadi kalau tidak ada curious, tidak akan kita bertanya. Kalau tidak ada breathe, nanti jangan-jangan pertanyaan yang kita ajukan tidak ada gunanya. Mungkin ngulang orang lain, mungkin karena kita tidak fokus saja, atau sebenarnya kita sudah tahu jawaban. Kalau tidak ada aware, ya pertanyaan diajukan secara iseng saja. Atau tidak serius, atau secara tidak sadar, atau secara otomatis saja. Harus aware, breathe, curious. Sadar, ambil jarak sebentar, kemudian ditegaskan rasa ingin tahunya, baru setelah itu choose. Choose itu ayo diputuskan, mau tanya apa sekarang. Pilihlah pertanyaan yang tepat. Tadi sudah ada ciri-ciri pertanyaan yang tepat. Mau tanya tentang apanya. Bikin pertanyaan yang baik.
Nah, itu sudah. Jadi sebelum bertanya, biar pertanyaan itu tidak sia-sia, hanya menghabiskan waktu, ayo aware dulu, kemudian ambil nafas sebentar, kemudian tegaskan lagi problem yang akan kita tanyakan. Kalau sudah, oke, ayo sekarang pilih apa yang mau ditanyakan, unsur apa, aspek apa, rumuskan dengan baik. Nah, terus ini nasihat untuk anak-anak muda, calon pemimpin, cara mencari ilmu. Di zaman nanti, anak muda bila mendapat petunjuk nyata, tidak pernah di jalan, hanya menuruti kehendaknya. Kakeknya akan diajari dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negoro yang pandai, serta sudah menguasai ma'rif. Jadi ini kalimatnya di zaman nanti, jangan-jangan zaman kita sekarang. Katanya Mangkunegoro, besok itu zaman nanti, anak muda itu, kalau dia dapat petunjuk, menemukan informasi, dapat ilmu, dapat wawasan baru, tidak pernah dijalani. Nyari kehendaknya saja, nyari enaknya saja, nyari senengnya saja. Informasi keilmuan, wawasannya sih banyak macam-macam. Wong dia dapat petunjuk dari mana-mana, bahkan dari HP-nya juga bisa, dari laptopnya juga bisa. Mungkin seperti itu ilustrasinya. Tapi tidak ada yang dijalani. Semuanya berhenti di pengetahuan. Sekedar tahu. Padahal tadi ilmu itu kelakone kanthi laku. Ilmu itu nyampe level hakul yakin kalau dijalankan, tidak sekedar diketahui. Hakul yakin itu ilmu yang kita alami langsung. Ini ilmu yang menurut Imam Ghazali, ilmu yang derajatnya paling tinggi. Nah, sementara banyak anak muda nanti itu wawasannya luas, tapi tidak ada yang dilakoni. Berarti ilmunya ilmu level-level awal semua. Hidupnya hanya menuruti kehendaknya. Itu kalimat selanjutnya unik. Kakeknya akan diajari. Jadi kalau pulang ke rumah merasa sudah pintar. Kakeknya diajari. Dianggapnya kakeknya, orang tuanya itu tidak ngerti apa-apa. Tidak pernah kuliah, tidak pernah baca buku. Dengan mengandalkan gurunya yang dianggap pandito negoro yang pandai. Serta sudah menguasai ma'rifat. Kadang-kadang dia punya guru, punya ustadz idola, punya apalagi panutan, punya dosen favorit dan macam-macam. Ini yang lebih diunggul-unggulkan dibandingkan orang tuanya, dibandingkan kakeknya. Dianggap orang-orang ini lebih utama. Dianggap menguasai ma'rifat kalau pakai kalimat itu. Ini kan Wedotomo ini menasehati putra-putrinya. Mungkin beliau melihat banyak anak-anak muda di antara keluarga putra-putrinya yang belajar ilmu itu merasa pinter, merasa sombong. Sama orang tuanya menganggap yang tua itu lebih bodoh. Mungkin karena tidak pernah sekolah, tidak tinggi pendidikannya seperti dia. Tidak seperti guru-gurunya, tidak seperti para pendeta yang pas, nggak seperti para, di situ kan kalimatnya pendeta, nggak seperti ustadz-ustadz yang dia idolakan, dosen-dosen yang dia favoritkan, mungkin begitu. Dan ini menggelisahkan bagi seorang Mangkunegoro. Ilmu yang hanya sifatnya informatif, tidak nyampe level hakul yakin, sementara hidupnya mengikuti keinginannya sendiri, menganggap orang-orang tua itu levelnya di bawah dia, hanya percaya pada guru atau dosennya, maka yang seperti ini
susah diberi masukan oleh yang tua-tua. Padahal pemimpin itu butuh menerima nasihat, butuh belajar dari sejarah sebelumnya, butuh belajar dari yang sudah ngalami langsung. Ya orang-orang tua itu kan yang mengalami hidup secara langsung. Kalau yang masih muda hanya ngerti teorinya dari buku-buku. Jadi bait ini mengajarkan, wahai anak-anak muda, calon pemimpin, kalau punya ilmu, ya jadikan bekal ilmu itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Tidak sekedar diingat, dihafalkan. Sementara hidupmu sendiri, kamu atur dengan nafsumu, hasratmu untuk menang sendiri. Kemudian engkau juga harus mau terbuka dinasehati. Khususnya oleh orang-orang tua. Orang-orang yang sudah punya pengalaman hidup, yang ilmunya sudah nyampe derajat hakul yakin. Saya ulang lagi ya yang tentang hakul yakin itu. Ilmu itu kan levelnya 3. Ada ainul yakin, ada ilmul yakin, ada hakul yakin. Ainul yakin ini ilmu yang masih butuh, masih berjarak gitu aja. Kenapa? Karena dia hanya diberitahu dapat informasi dari yang lain. Namanya ainul yakin. Kemudian naik satu level ini ilmul yakin. Kalau ini tidak sekedar diberitahu, tapi dia juga sudah belajar, sudah mendalami, mencari dasarnya sendiri. Terus mantap namanya ilmul yakin. Yang paling tinggi hakul yakin. Hakul yakin ini yang sudah mengalami langsung. Jadi misalnya begini, kalian yang belum haji misalnya diberitahu oleh gurumu bahwa di Mekah sana ada namanya Ka'bah. Dan kalian percaya karena yang memberitahu ustadzmu. Ilmumu, pengetahuanmu ini namanya ainul yakin. Nanti naik satu level ilmu yakin. Ilmu yakin ini kamu mungkin mencari gambarnya, mencari petanya, kemudian melihat, mengkomparasi cerita orang-orang yang pernah ke sana, dan lain sebagainya. Itu sehingga kamu yakin benar bahwa di sana memang ada Ka'bah. Aku yakin itu kamu datang sendiri ke Mekah, masuk Masjidil Haram, kemudian ikut tawaf di sekeliling Ka'bah, itu pengetahuanmu tentang Ka'bah sudah hakul yakin. Ilmu itu nanti seperti ini makomnya. Yang paling tinggi ya yang hakul yakin ini. Oke, jadi para pemuda ikuti orang-orang yang banyak pengalaman, orang-orang tua. Terus, ya, nasihat selanjutnya saya ambilkan dari Pucung. Ini kelanjutan yang tadi, para calon pemimpin, anak-anak muda, belum cakap ilmu, buru-buru ingin dianggap pandai, tercemar nafsu, selalu merasa kurang, dan tertutup oleh pamrih. Sulit untuk manunggal pada yang maha kuasa. Jadi ini melanjutkan tadi orang-orang, anak-anak muda, para calon pemimpin yang ilmunya belum tuntas, baru belajar sedikit-sedikit, luas juga belum, mendalam sampai hakul yakin juga belum. Tapi mungkin karena tuntutan situasi, cepat-cepat ingin tampil, cepat-cepat ingin terkenal, cepat-cepat ingin dianggap pandai. Akhirnya dia pamer ilmunya. Akhirnya dia tercemar oleh
nafsu, tidak pernah bersyukur, selalu merasa kurang, tertutup oleh pamrih. Nah, ini kondisi batinnya tiga itu. Karena ilmunya belum cukup, ingin dianggap pandai. Ini kan berarti egonya, nafsunya yang menang, pamrihnya yang menang. Orang yang seperti ini sulit untuk manunggal pada Yang Maha Kuasa. Orang seperti ini ya sulit untuk mendalam sampai ke level hakul yakin tadi. Karena dia kesusu ingin dianggap pandai. Hidupnya tercemar oleh nafsu, tertutup oleh pamrih. Ini orang semacam ini harus hati-hati. Karena ya tadi, kalau ilmumu belum cukup, tiba-tiba kesusu kamu ingin terkenal, ingin tampil, kemungkinan kelirunya besar. Iya, kalau kamu sesat sendiri, kalau menyesatkan orang lain gimana? Kan lebih bahaya lagi. Apalagi nanti kalau statusmu sebagai seorang pemimpin. Kalau memang belum yakin, benar belum tahu, benar belum mantap, benar pengetahuanmu, tidak harus kalian ingin tampil segera, ingin terkenal segera, ingin dianggap besar, dianggap penting segera. Bentuklah dulu dirimu, matangkan dulu dirimu. Biar engkau sendiri utama dan juga membuat orang lain tertuntun ke jalan yang utama. Kemudian, ya ini yang terakhir ini dari Wedotomo ini menunjukkan cirinya. Orang-orang yang seperti tadi itu antara lain cirinya ilmunya sebatas mulut. Kata-katanya digaib-gaibkan. Dibantah sedikit saja tidak mau. Mata membelalak, alisnya menjadi satu. Bukankah yang seperti itu Pandito palsu, anakku? Nah, ini saya ambil, kalau ini saya ambil dari Kinanti. Jadi orang-orang yang belum matang tadi, kalau tampil, yo ilmunya karena belum nyampe hakul yakin, hanya sebatas mulut. Menasihati orang, tapi dia sendiri belum dalam, belum menjalankan. Kata-katanya digaib-gaibkan. Ini kata-kata digaib-gaibkan itu ya kata-katanya sok apa kalau hari ini sok spiritual. Ingin orang mengesankan bahwa dia dekat dengan Tuhan. Ingin orang terkesan bahwa dia ini masih muda tapi wah ilmunya dalam sekali. Nah itu mungkin maksudnya kata-katanya digaib-gaibkan. Jadi acting seolah-olah dia wali. Itu kata-katanya digaib-gaibkan. Semoga tidak ada ya di antara kita yang seperti itu. Dibantah sedikit saja tidak mau. Mata membelalak, alisnya menjadi satu. Pokoknya dia merasa sudah besar, sudah penting, sudah tinggi, selalu benar. Nah ini sindirannya beliau. Bukankah yang seperti itu Pandito palsu anakku? Nah ini kan orang cuma acting saja jadi orang pinter. Sebenarnya dia belum pinter. Acting saja jadi wali. Wong dia belum menjalani apa-apa. Dibantah sedikit, tidak mau.